Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara besar dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini kami berada di SDN 12 Kardis ingin melihat profil sekolah ini, dan kebetulan saya disambut oleh Kepala Sekolah Pak Fikri. Ikuti terus kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya juga. Maka pada hari ini kita dapat masuk kembali, artinya seperti biasa untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, jangan lupa sebelum masuk ke kelas kita harus ingat apa yang harus kita laksanakan. Tentu saja kita akan mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran itu pelajaran apa sesuai dengan pelajaran yang kita siapkan. Jadi bersiap-siaplah membawa alat perangkat pelajaran kita. Kemudian jangan lupa setelah masuk kelas kami mengharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk melihat siswa-siswa kita, apa yang dibawa oleh siswa-siswa kita. Adakah kejanggalan-kejanggalan siswa kita dalam artinya membawa pelajaran-pelajaran ke sekolah? Jika ada kejanggalan-kejanggalan seperti membawa lato-lato, nah itu ada kejanggalan namanya. Jadi ada yang membawa seperti itu, tolong kita cegah, kita larang Bu, karena itu membahayakan sekali. Kemudian yang membawa alat komunikasi seperti HP itu juga supaya tidak dibawa siswanya ke sekolah, karena itu juga membahayakan untuk anak-anak sekalian. Karena dari HP itu nanti bisa kalau berhadapan dengan guru dia melihat sesuatu yang baik, tapi kalau jauh dari guru mungkin apa yang dilihatnya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru mengerti apa yang kami sampaikan. Semoga artinya bermanfaat, dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak, Ibu, dan guru untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, kita wawancara sebentar Pak yo. Ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Nama Bapak? Suryadi, yuk. Pak Suryadi. Guru olahraga. Guru olahraga Pak yo. Oh, sejak berapa lama Pak ngajar di sini? Aku nih semacam ini ya. Lama. Lama Tahun 2015. 2015. Pindah dari SD 6. Pindah dari SD 6 Pak yo. Ya. Untuk sistem mengajarnya tuh berapa jam Pak? Setiap pelajaran kelas ya, itu setiap kelas. kalau kelas rendah ini 20 menit. oke. Itu tuh terbagi teori berapa ini? Hari berapa kelas Pak? Berapa kelas? Kami ini darurat mas ini kan. Iya. Aku ini merangkap. Kelas 1 ini gabungnya di kelas 6. Artinya kita setiap hari ada pelajaran olahraga Pak ya? Setiap hari. Setiap hari Pak ya? Oh. Nah, untuk ini Pak sekarang kita kan mengenai ada cabang-cabang yang diadakan di kabupaten Pak. Mungkin ikut perlombaan Pak, pernah? Pernah? Kalau ke tingkat kabupaten, oke terus Pak, ngirim. Tapi Artinya kita ada upaya Pak ya di sekolah ini, Iya. ini untuk meningkatkan kualitas di bidang olahraga Pak ya. Untuk sistem pembelajarannya sendiri itu teori dan praktek ya Pak? ya, Terbagi setengah-setengah ya Pak? Oke, teori itu kadang diambil 30 menit. 30 menit, sisanya baru praktek. Sisanya 1 jamnya pelajaran di luar. Tapi anak-anak yang lain lebih senanglah praktek biasanya? Iya. Ya, biasa kan? Bahkan dia maunya di lapangan Pak. Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas. Saat ini kita sedang berada di ruang kelas 5 SDN 11 Kecamatan Kandis. Terlihat anak-anak sangat antusias sekali belajar. Ya, kita melihat di sini ada guru yang sedang menulis. SD Negeri 11 Kandis, tepatnya di kelas 5. Saat ini sedang proses pembelajaran
dilakukan oleh siswa SD negeri 11 Nah ini kamu isi kan? Ya, kita kembali melihat Bapak Kepala Sekolah seperti biasa memantau ruang kelas. Kegiatan ini setiap hari dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk memantau setiap ruang kelas yang ada di SD 11 Kandis. Terlihat pula anak-anak yang sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Saat ini kita sedang berada di kelas 4 SD. Sedang ada kegiatan belajar mengajar yang diawasi. Ya, kita kembali melihat Bapak Kepala Sekolah memantau kelas. Tempatnya berada di SD 11 Kandis. Assalamualaikum. Saat ini kita sedang berada di kelas 6 SDN 11 Kandis. Terlihat di kamera Anda Bapak Kepala Sekolah memantau situasi ruang kelas. Kita tenang dengan salah, lalu pelajarannya dapat berhasil dengan baik. Sudah dapat. Salam bisa, jangan saat sedang menyaksikan channel Serana Pos Group bersama saya Pasri. Saat ini saya berada di ruang pertemuan SDN 11 Kandis di Desa Santapan, dan Ogan Ilir. Kalau tadi kami sudah meninjau ke beberapa kelas dan juga wawancara dengan para guru PJOK di saat berolahraga. Sekarang tiba saatnya kami ingin berwawancara khusus atau eksklusif dengan kepala sekolah. Di sini ada sekretaris desa mewakili kepala desa, ada juga komite, ada operator, dan ada guru PAI. Insya Allah dengan data-data yang kita peroleh ini dalam waktu yang singkat kita akan mendapat data yang lengkap tentang profil sekolah di Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Kepala Sekolah sudah berapa lama menjadi kepala sekolah sini? Kalau di sini kami menjabat baru 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lumayan banyak. Sebelumnya dari mana, Pak? Sebelumnya kami pernah di SD 10, Kepala sekolah juga ya? kepala sekolah juga, dan sebelumnya di SD 7, dan sebelumnya lagi dari Sungai Pinang. Iya, artinya sudah banyak inovasi yang dituangkan di sekolah-sekolah sebelumnya, sekarang giliran di sini. Inovasi apa yang akan Bapak tuangkan di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini? Silakan, Pak. Ya, kami kepingin sekali di SD 11 ini dari tahun ke tahun itu ada pergantian kepala sekolah, Ya. dan kami kepingin ada perubahan-perubahan, Ya. mulai dari segi pendidikan Ya. sampai dengan ke bangunan sekolah. Dan di sini kami lihat bangunan sekolahnya itu sudah pernah diadakan rehab, Ya. namun belum sepenuhnya, Pak. Jadi kami kepingin sekolah ini supaya terutama dari halamannya itu kelihatannya di saat melaksanakan upacara bendera itu lengkap. Ya. Jadi kepingin supaya ada pembangunan seperti penblok sepertinya. Sama, ya. Ya, kemudian juga nampak di pinggir jalan itu belum ada pagar. Ya. Jadi kami juga mengharapkan bantuan dari komite dan kepala desa agar dapat kerjasamanya supaya bagaimana caranya kita membangun pagar sekolah. Di samping Bapak sendiri mungkin sudah melaporkan ke kabupaten ya? Iya, Ya. alhamdulillah. Jadi kami juga mengharapkan juga pendidikan supaya berkualitas sekali.
Dan kami perhatikan di sini pelajaran demi pelajaran rupanya dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat. Dan kami juga berusaha supaya tahun depan akan lebih meningkat lagi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Pak, di sini berapa rombel, berapa kelas, berapa tenaga pengajar, dan berapa murid, Pak? Kalau rombel, Pak, itu jumlahnya ada 6 rombel. 6 rombel. Jadi 6 rombel, itu juga 6 kelas. Ya. Artinya sinkron ya antara rombel dan kelas ya? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kemudian juga tenaga pengajarnya itu terdiri dari 6 orang, yaitu yang PNS. PNS itu termasuk kepala sekolah, kemudian 3 orang guru honor. Jadi jumlah seluruhnya tenaga di sini ada 9 orang. Tapi artinya tidak ada kekurangan guru ya, cuman status saja ya, ada PNS, ada honor. Iya, betul Tapi sekali. idealnya seperti itu Pak, seperti jumlah yang Bapak sebutkan. Iya. Jadi dalam 9 tadi 1 kepala sekolah, 1 guru olahraga, kemudian 1 guru agama. Ya, Pak. Sekarang kan informasi sudah di ujung jari ya. Artinya semua orang, termasuk anak-anak, orang tua, lebih lagi menggunakan HP. Bagaimana di sekolah dia? Apakah ada boleh diperbolehkan untuk bawa HP? Kalau kami selaku pimpinan itu selalu berpesan kepada guru-guru kami, Pak, Ya. supaya sekolah itu tidak membawa HP. Ya. Karena efek membawa HP itu banyak sekali. Karena anak-anak kalau di depan kita itu lain, berbeda kalau di belakangnya. Ya. Kita tidak dapat menjamin kalau di belakang kita memegang HP itu, Pak. Makanya kami melarang untuk membawa HP. Tapi tetap harapan kepada orang tua membatasi ya. Iya, harapan kepada menghilangkan orang tua. mungkin kan. Tapi Iya, artinya membatasi kan. Membatasi. Ya, oke Pak, tahan dulu. Saya ingin ke ini pemerintah desa. Tommy. Assalamualaikum Bu. Ibu sekretaris desa ya, mewakili kepala desa. Ibu kan sudah dengar tadi apa yang menjadi harapan kepala sekolah untuk memperbaiki atau mempercantik dan melengkapi fasilitas di sekolah ini. Beliau juga akan berusaha atau telah berusaha memotivator para guru untuk mengajar lebih aktif dan berdisiplin ya Pak kepala sekolah. Tapi ada satu kendala yang besar, bukan kendala, ada satu keinginan besar supaya sekolah ini lebih cantik dan bermanfaat bagi anak-anak murid, yaitu halamannya kan masih belum keras, bahkan seperti kita lihat sendiri. Dan itu rencananya Pak kepala sekolah ingin mengajak pemerintah desa juga komite. Nah, bagaimana tanggapan Ibu kira-kira sebagai sekretaris desa? Saya sangat mendukung sekali dari kepala desa SDN 11 dan juga komite SDN 11 sangat mendukung, yaitu nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada kepala desa ya, supaya dapat mendukung dan juga dapat bekerja sama supaya sekolah SDN 11 Kanis ini lebih baik lagi ke depannya. Karena sudah baik, jadi lebih baik lagi. Ya, luar biasa, masih muda tapi wawasan juga. Ibu, dengan Ibu siapa nama Ibu? Ibu Winda. Ibu Winda, artinya Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi harapan kepala sekolah dan mungkin nanti komite juga, sehingga menjadi sinergi. Mungkin salah satu jalan pertamanya mengajak Pak Kepala Sekolah dan Komite Musrembang ya. Oke, Bu, saya ingin ke komite. Selamat pagi Bu, komite. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rita. Ibu Rita. Ibu Rita sudah berapa tahun Bu di sini? Sekitar 3 tahun, 4 tahun Pak. 3 tahun. Rencana ke depan apa? Rencana komite ke depan Bu? Ya, yang telah dibicarakan tadi mungkin untuk halaman sekolah, Ya. kan pagar sekolah di sebelahnya Ya, belum ada. ya. Kemungkinan pagar sekolah mau Ya. mau Diperbaiki ya, dikasihkan ya. Tapi mungkin Ibu ada kewajiban untuk mengajak orang tua murid ya, bergotong royong atau membantu dana ya, semampunya mungkin ya. Ada rencana seperti itu? Ya, kemungkinan kalau itu memang
perlu Ya. ya kemungkinan bisa diusahakan Pak. Ya, artinya melalui rapat nanti ya. Iya. Rapat komite, ngajak kepala sekolah, bila perlu mengundang kepala desa kan untuk membicarakan apa yang menjadi fasilitas sekolah ini yang memang kelihatannya memang mendesak. Saya melihat karena sekolah ini di tengah kota, di tengah desa ya, di tengah desa ada jalan besar. Jadi rasanya kalau orang melihat ke sekolah ini rasa kurang seret ya. Agak kurang cantik baru gitu Pak. Ya, karena pendidikan ini bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah, guru-guru, tapi tanggung jawab bersama, termasuk kepala desa dan komite. Ya, Bu, selama ini sering Ibu memonitor ke sekolah sini? Ya, Melihat-lihat atau mengawasi guru-guru datang tidak? ya sering Pak. Ya, sering Bu ya. Artinya tahu kalau guru-guru Ibu datang itu pasti melihat ada yang ngajar atau tidak ya? Ya. Ya, ada ini Ibu, kita kan sama-sama tahu penggunaan HP. Ibu pernah mengimbau kepala sekolah supaya satu anaknya rajin datang ke sekolah, kedua untuk membatasi pemakaian HP. Iya Pak. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Iya, ya. Mungkin dalam rapat-rapat komite ke depan itu harus agak ada semacam penekanan ya untuk supaya anak-anak oleh orang tuanya dimotivasi untuk datang ke sekolah dan membatasi pemakaian HP. Bu, saya ingin ke ke Pak sekolah lagi. Pak Kepala Sekolah, tadi kita sudah dengar dari dua komite, daripada ketua komite maupun sekdes. Rencana Bapak melaporkan ini ke kabupaten kapan Pak? Insya Allah kami akan melaporkan dengan secepatnya Pak. Ya, supaya artinya tepat terrealisasi kan? Iya. Apalagi nanti ada peran kepala desa dan komite kan? Iya. Ya, saya ingin ke Ibu Guru Pai. Bu Guru Pai dengan Bu siapa nama Bu? Bu Relita. Ibu Relita. Ibu Relita sudah berapa tahun Bu? Kalau megang pai ini baru 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Pernah mengajak anak-anak keluar ikut lomba? Belum pernah Pak. Ya. Tapi kedepannya kita kalau ada lomba Ya. kita harus ikut Ya untuk apa? Menambah wawasan menambah wawasan anak, Ya. mencari pengalaman anak, Iya, dan iya. lebih baik lagi. Ya. Ibu tahu ada program Pak Bupati Pacawijaya apa? Ada Apa Bu? untuk yang menginjak untuk ke SD, dari SD ke SMP Ya. itu harus bisa baca tulis Al-Quran. Ya, di sini sudah diajarkan Bu. Iya Pak, Sudah alhamdulillah. diajarkan semenjak ada program itu atau jauh sebelumnya? Jauh sebelumnya sudah pernah kami inikan, sudah diajarkan ya? sudah diinikan oleh Pak Bupati. Alhamdulillah kami semakin lebih digiatkan Bersemangat ya? lagi. Ya. Ada bagaimana dengan buku-buku pelajaran Bu? Kalau buku pelajaran itu alhamdulillah Ada ya? Tapi mungkin perlu penambahan. Iya, Seiring kemajuan zaman, yang pengetahuan kan berkembang. iya itu Tentu memerlukan buku-buku baru ya. buku baru ya. Sudah dilaporkan dengan Pak Sekolah? Ya sudah kami laporkan kepada Pak Sekolah. Ini tadi untuk yang kelas 6 itu sudah ada. Oh, kelas 6 ada. Iya. Tapi kan untuk kelas bawahnya Bawah belum ada. Yang belum dekat Pak Sekolah akan mengusahakan Iya. itu. Oke, terima kasih banyak. Saya ingin ke operator. Pak Operator, apa tugas pokok dari operator? Pokok dari operator ya mengurus data-data di sekolah Pak, baik itu siswa ataupun guru Pak. Iya. Ada hambatan mendasar tentang keoperatoran? Hambatannya kurasa mungkin kebanyakan rata-rata seluruh operator di Kabupaten Magelang Iya. apalagi yang di daerah pelosok Pak ya, Ya. ini terkendala oleh sinyal, Kalau sinyal. Kalau sinyal itu disebabkan juga apa? oleh PLN Pak, listrik. PLN listrik. Ya? Listrik sering mati mungkin ya. Sinyalnya juga mati Pak. Oh iya. Artinya di sini juga merasakan itu ya. Iya Pak. Ya, kalau seandainya laporan sudah siap, tidak ada kendala, tinggal dia akses Iya. atau tinggal tekan link, tapi ternyata ada hambatan lampu tidak nyala. Itu apa upaya Bapak? Saya ini Mencari sinyal keluar atau melapor ke iya Pak. honornya pun besar. Lumayan Pak. Ya, pengabdian. Iya. Yang namanya pengabdian itu kan Harus ikhlas. apapun bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Iya. Ya, terima kasih Pak Operator ya. Sama-sama. Ya, kembali ke Pak Kepala Sekolah.
Pak Kepala Sekolah di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada guru supaya lebih rajin datang tepat waktu dan kepada orang tua supaya bagaimana dia mendorong anaknya supaya rajin ke sekolah dan ada penggunaan HP. Silakan Pak Kepala Sekolah. Ya betul sekali, kami sangat mengharapkan kepada seluruh guru, terutama guru kelas itu yang terjun langsung menghadapi siswa-siswa untuk melihat dan menjaga siswa-siswanya itu supaya jangan sampai membawa HP ke sekolah ataupun membawa barang-barang yang tidak diperlukan di sekolah ataupun juga yang kira-kira mengganggu untuk pelajaran di sekolah. Nah, untuk ini kami mengharapkan betul-betul dari guru dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian juga guru agama dan guru olahraga yang di lapangan itu juga selalu diperhatikan anak-anaknya. Maka kami selalu mengontrol Pak, jadi mengontrol guru-guru ini di kelas, artinya masing-masing melihat dari dekat bagaimana keadaan siswa-siswa kita. Kemudian juga kami mengharapkan kepada wali murid, wali siswa, makanya kami sekali-sekali memanggil orang tuanya untuk memperingatkan bahwa anak-anak kita itu perlu kita jaga bersama-sama, bukan sekolah saja. Jadi kita itu bahu-membahu di rumah wali murid menjaga orang tuanya, di sekolah yaitu guru. Nah, oleh karena itu maka ada kerjasama kita untuk menjaga bersama-sama untuk menjaga siswa kita agar mudah-mudahan siswa kita dapat berhasil. Itu Pak. Ya, luar biasa. Insya Allah tadi sudah ada program yang akan dikerjakan untuk bersinergi dengan kepala desa dan komite. Insya Allah sekolah ini akan lebih baik lagi ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ali Fikri. Dalam waktu yang singkat sudah banyak informasi yang kita dapat sehingga menjadi masukan kita semua para pemirsa. Lebih kurang saya mohon kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.